Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto. Tapi secara khusus untuk di video kali ini saya akan membahas Dogecoin ya. Kita akan lihat apakah ini menjadi pertanda di mana Dogecoin mulai bangkit ya dari kuburnya dia. Kita akan lihat beberapa berita apa yang membuat Dogecoin ini mengalami kenaikan, beberapa analisa, termasuk juga nanti kita akan lihat secara analisa teknikalnya. Ya, kira-kira berapa target Dogecoin potensinya, apakah waktunya kita beli sekarang dan lain-lain gitu ya. Jadi kita akan coba review, dan kalau misalnya teman-teman suka video ini jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita masuk dulu untuk update market crypto, dimana untuk hari ini market memang masih mengalami kenaikan. Dimana kalau teman-teman lihat video kemarin, apakah rally crypto akan berlanjut, kita memang masih membahas potensi market sedikit mengalami kenaikan seperti itu ya. Di sini tapi mulai lagi ada kenaikan cukup signifikan. Kita bisa lihat Ethereum ini naik 8%, Bitcoin sudah hampir menyentuh angka 21.000 lagi gitu ya. Secara 24 jam kita lihat, nah di sini kita juga bisa lihat Dogecoin mengalami kenaikan lagi 30% atau 29% ya. Ada Mina berikutnya dengan 25%, Shiba Inu 17%, Solana dengan 9%, ApeCoin dengan 9%. Jadi bisa dibilang untuk hari ini altcoin breakout gitu ya, banyak altcoin yang mengalami penguatan seperti itu ya. Apakah ada yang mengalami penurunan? Ada nih seperti Clayton, seperti Casper, seperti USDC ya, tapi rata-rata sebenarnya mengalami penguatan seperti itu ya. Kita cek Fear and Greed di Extreme Fear karena market di Fearful ya, bukan di Extreme Fear, karena market mulai ada penguatan kembali. Nah, sekarang kita akan bahas tentang Dogecoin. Ya, Dogecoin ini penguatannya saya rasa ini yang paling strong sih, yang paling kuat gitu ya, karena pada saat market crypto naik persis ada support dari Elon Musk juga. Sebenarnya bukan support, bukan direct support ya, bukan langsung Elon Musk bilang di Twitter tentang Dogecoin, tapi secara tidak langsung Elon Musk membeli Twitter itu membuat Dogecoin ini hype gitu ya. Nah, nanti kita lihat spekulasi yang ada mengenai Dogecoin. Namun kalau teman-teman perhatikan secara harga saja ya, dalam satu minggu terakhir kita lihat dari sini Dogecoin ini naik 72,9% gitu. Jadi kalau teman-teman beli Dogecoin satu minggu lalu itu istilahnya kalau kita putar waktu itu naik 72,9% seperti itu ya. Kalau 30 hari yang lalu naiknya 70% gitu. Jadi ya bisa dibilang Dogecoin ini salah satu yang performing. Namun pertanyaannya adalah apakah kalau kita masih membeli Dogecoin sekarang ini ya masih tidak terlambat gitu ya, karena saya rasa sebenarnya market ini masih dalam bear market gitu ya. Jadi jangan FOMO, jangan terburu-buru gitu ya gitu. Dan kita akan lihat dulu untuk Dogecoin di sini ya. Dogecoin is seeing massive volume right now. Secara volume dia juga bangkit gitu ya, overtaking Solana in market cap and reaching its highest price in nearly 5 months ya. Volumenya besar, overtaking. Jadi secara market cap saya nggak tahu, di sini kita coba langsung cek aja apakah Dogecoin lebih besar dari Solana. Yes ya, kita lihat Dogecoin masuk 10 besar, bahkan Solana ini nomor 10, Dogecoin nomor 9 gitu ya. Lalu reaching its highest price in nearly 5 months, dari 5 bulan ini yang harga paling tinggi. Secara volume kalau kita lihat, kita sortir di sini saja, Dogecoin ini kita lihat Tether, Bitcoin, Ethereum, BUSD, Dogecoin. Jadi secara ini lagi sering ditradingkan juga seperti itu ya. Lalu saya akan melihat untuk, nah ini nextnya ya. The only reason Doge is moving is because Elon. Kalau teman-teman tanya kenapa Dogecoin naik gitu ya, ya ini karena Elon membeli Twitter official gitu ya. Dan bisa jadi spekulasinya adalah Twitter ini menggunakan Dogecoin di platformnya seperti itu ya. Tapi yang menariknya adalah Elon Musk sendiri didn't even say a word about it. Jadi dia nggak ada tweet Doge atau apa gitu ya. Kalau teman-teman lihat tweetnya Elon selama beberapa hari terakhir, nggak ada dia mention Dogecoin sama sekali gitu ya. Bayangkan kalau Elon tiba-tiba tweet tentang Dogecoin, itu mungkin harganya saya rasa bakal naik lagi. Nah, namun kita akan lihat beberapa analisanya. Bukan kita membuat orang FOMO, karena saya rasa lebih baik menunggu untuk pullback juga. Jangan terlalu rush, ujung-ujungnya nyangkut seperti itu ya. Nah, as the richest man in the world, sebagai orang yang paling kaya di dunia ini, si Elon Musk gitu ya, pasti dia understand money. Dia mengerti tentang bagaimana cara manage keuangan ataupun uang sendiri gitu ya. Nah, di sini ada bahas dari It's All Risky. Dia membahas beberapa hal. In 1999 atau di tahun 1999, si Elon ini kan founded X.com. Kalau teman-teman nggak tahu historinya Elon Musk ya, dia founded X.com.
Dan X.com ini adalah apa? Dia adalah internet bank ya, dan memang tujuannya itu untuk send atau mengirimkan uang dan menerima uang seperti itu, money, tapi secara online. Karena dulu mungkin di tahun 1999 orang-orang masih pakai cash gitu ya. Lalu X.com ini later merge to become PayPal. PayPal harusnya sudah familiar ya, PayPal. Nah, lanjut. Lalu di sini kan dia sudah leave PayPal dan lain-lainnya, udah selesai. Elon membuat yang namanya Tesla, membuat SpaceX, membuat The Boring Company, Neuralink dan lain-lainnya, seperti itu ya. Nah, tapi menariknya di tahun 2020 Elon Musk ini mulai nge-tweet gitu tentang apa? Tentang Dogecoin di tahun 2020 di sini ya. It's inevitable gitu ya. Juli 18 2020. Nah, ini mulai tren Dogecoin mulai naik di tahun 2020 terus selama berlangsungnya waktu 2021 mulai hype-nya ada gitu ya. Kita lanjut lagi. Nearly 2 years later, hampir 2 tahun kemudian gitu ya, karena ini kan dari 2020, sekarang udah 2 tahun kemudian, Elon Musk has never ceased in his support for Dogecoin. Jadi dia nggak pernah mengangkat, atau istilahnya dia masih tetap support Dogecoin seperti itu. Jadi kalau teman-teman tanya, kalau nonton video saya beberapa yang lalu, kalau kita bahas Dogecoin, kita selalu membahas kalau kita membeli Dogecoin itu kita percaya dengan Elon Musk, istilahnya seperti itu. Kita melihat Elon Musk ini mau ngapain gitu, karena yang bisa membuat Dogecoin naik sebenarnya itu hanya Elon Musk, karena dia support terbesarnya Dogecoin gitu ya. Nah, lalu ini yang menariknya bahwa dia nggak pernah meninggalkan Dogecoin, istilahnya he's doubled down, buying the dips, defending Doge against countless detractors, and accepting Dogecoin for payments on Tesla merch store. Ya, kalau teman-teman bisa menggunakan Dogecoin untuk membeli merch gitu ya di dalam Tesla, maksudnya untuk baju atau apa seperti itu ya. Jadi ini yang membuat mungkin Dogecoin ini masih bertahan, dan bahkan dengan adanya Elon Musk membeli Twitter, peluangnya semakin besar lagi untuk Dogecoin untuk menjadi lebih besar gitu ya. Nah, lalu di sini kita lihat lagi, when Elon Musk announced his intensinya dia untuk membeli Twitter, si Elon Musk bilang ya bahwa dia mau defend free speech, reduce bots, and authenticate real user. Lalu dia juga bilang, he also said that buying Twitter was an accelerant to fulfilling his vision for X.com. X.com yang tadi kita awal, internet bank that help folks send and receive money online. Jadi bisa dibilang financial lah, finansial untuk send money online. Dan yang menariknya, Elon Musk support Dogecoin, apakah Twitter ini akan menjadi platformnya dia gitu ya. Di sini ya, Elon's original vision for X.com was to create an online bank and peer-to-peer payment system. Nah, tapi menariknya adalah X.com ini secara use case-nya ini sangat mirip sekali dengan Bitcoin gitu ya, similar gitu ya. Mungkin ya dengan teknologinya yang berbeda, karena kan kalau Bitcoin menggunakan blockchain, X.com ini kita nggak tahu gitu ya. Tapi intinya sama. Namun kalau teman-teman tahu, Elon Musk ini kan lebih support Dogecoin sebenarnya dibandingkan dengan Bitcoin. Elon has said that Dogecoin may be faster, lebih cepat, lebih murah, and more environmentally friendly than Bitcoin. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat kalau kita lihat di next slide-nya di sini. So let's connect the dots. Ya, kita gabungin satu-satunya gitu ya. Elon wants to revive X.com, membuat X.com. X.com was for payments, untuk payment. Dan Dogecoin menurut Elon Musk is the best crypto untuk payment. Gitu ya. Lalu di sini dia bahas Elon see Twitter X as an everything app. Twitter, jadi mungkin istilahnya kalau misalnya Twitter rebranding menjadi Twitter X. Kenapa Twitter X? Karena Twitter dengan X.com gitu ya, as an everything app. Twitter X could have a wallet, a bank, an exchange, dan lain-lainnya. Kalau memang kan sekarang yang sudah punya Twitter itu adalah Elon Musk gitu. Jadi sebenarnya dia bisa membuat apa aja sesuai dengan visinya dia gitu. Lalu kita lihat dari sini, the most popular apps are social media, communication, payments, and banking. Twitter itu social media, X.com itu lebih ke arah payment, dan kalau digabungin ini menarik gitu ya. Dan Dogecoin ini bisa menjadi ekosistem core currency-nya dia. Gitu. Jadi currency di dalam Twitter ataupun bagaimana gitu ya. Jadi ini yang menariknya dengan Dogecoin, dan orang-orang berspekulasi ya dengan seperti ini Dogecoin ini akan naik terus. Gitu. Dan ini menarik sebenarnya karena kita lihat bukan hanya untuk saat ini, tapi kita lihat dalam 5 tahun ke depan kalau memang Twitter ini semakin berkembang, kira-kira seperti itu. Jadi ini dulu ya. Dan sekarang kita akan lihat secara teknikalnya. Kembali lagi, disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita hanya coba analisa, bersifat edukasi dan entertainment purposes only gitu.
saya akan bahas beberapa hal. Yang pertama, kita lihat dari weekly time frame-nya dulu ya. Weekly time frame yang saya mau teman-teman fokuskan itu sebenarnya di di kotak yang warna kuning ini ya. Kotak warna kuning ini saya label yang namanya key level ya. Ini adalah level kuncinya lah, bisa dibilang seperti itu, level pentingnya. Kenapa? Karena ini adalah resistance-nya dia di sini. Lalu di sini juga menjadi resistance-nya dia. Ini sempat mencoba bertahan ya pada saat dia mengalami penurunan, tapi ini ada dua level yang saya lihat ini penting. Jadi secara key level ini yang penting di sekitar level untuk secara harga ya. Bentar, kita lihat dari sini 0,086, 0,085 kira-kira di harga seperti itu. Nah, ya Dogecoin ini kalau kita perhatikan ya secara time frame ya, ini dari weekly time frame ya, kita lihat dari mingguan, ini dia mengalami downtrend sangat panjang. Nah, namun yang menariknya adalah apa? Yang menariknya adalah untuk di minggu ini kenaikannya besar sekali gitu. Ini naik berapa? Naik 76% kalau kita lihat dari trading view. Sebelumnya Dogecoin ini naik besar, ini terjadi mungkin di kisaran di sini ya, Mei 2021 lah. Di saat market mengalami bull market. Sekarang ini di bear market dia mengalami kenaikan seperti ini. Dan ini pertanda cukup bullish sebenarnya. Kenapa? Kalau kita perhatikan di sini downtrend, di sini dia seperti breakout. Secara volume pun ada significant increase gitu ya di sini ya. Secara volume ada kenaikan. Tapi walaupun ini minggu ini sebenarnya belum closing, tapi volume dari minggu kemarin pun sudah berbeda jauh gitu ya. Nah, itu yang kita lihat. Yang untuk diperhatikan teman-teman adalah apakah Dogecoin bisa closing secara candle mingguan di atas key level ini. Secara positively kalau saya rasa kemungkinan besar dia bakal closing di atas gitu ya. Karena di sini kalau dia turun ke bawah, ini penurunan sekitar 19% lagi, 17% cukup besar gitu ya. Jadi yang diperhatikan adalah apakah dia bisa closing di atas key level maupun di atas trendline yang warna putih ini. Gitu. Itu yang kita lihat dulu. Kalau hal itu candle mingguan yang closing, ini mungkin menjadi potensi cukup bullish untuk Dogecoin untuk mengalami tren positif ke depannya. Gitu ya. Namun secara candle daily-nya harian nggak terlalu healthy sebenarnya kalau kita lihat dari sini, nggak terlalu sehat. Kenapa? Karena dia hijau naik terus dan ini naiknya 85% seperti itu. Jadi kalau teman-teman beli sekarang ya cukup beresiko. What if kalau misalnya teman-teman beli di level ini lalu dia mengalami penurunan ke bawah gitu ya. Walaupun saya rasa penurunan ke bawahnya ini dengan adanya Dogecoin, dengan adanya Elon Musk beli Twitter mungkin nggak akan terlalu besar, cuma tetap harus diperhatikan hal ini. Jadi jangan terburu-buru. Secara target kalau teman-teman yang hold Dogecoin ada dua level ya. Secara target short term, yang pertama saya rasa ini persis dalam resistance-nya dia sekarang. Di sini sempat ada reject. Ini kisaran level 0,11085. 0,11027 ya, di kisaran kotak warna ini target pertama kita. Target kedua di level ini 0,13 ya. Kalau teman-teman beli sekarang ini cukup sangat-sangat beresiko sebenarnya ya. Ini karena kalau kita dari sini dia beli ini naik 24%, kalau ke atas ini sekitar 4-5% seperti itu ya. Cukup beresiko kalau teman-teman beli Dogecoin sekarang ya. Namun kalau teman-teman beli pada saat pullback itu cukup menarik kalau dia mengalami pullback. Nah, pullbacknya ke berapa? Pullbacknya saya lihat ini adalah kembali lagi ke key levelnya dia gitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada rejection, mungkin dia masih bisa naik lagi, tapi lebih baik kita menunggu dia di support yang kuatnya dia di kisaran level key levelnya dia 0,086. Ini mungkin untuk teman-teman yang melihat wah Elon Musk beli Twitter, Dogecoin mungkin bisa menjadi currency-nya dia. Ya mungkin di key level ini cukup menarik gitu ya. Selama Dogecoin ini bisa closing di candle mingguan secara positif. Ini yang kita lihat secara objectively untuk Dogecoin. Lalu kalau teman-teman lihat lagi, mungkin kita bisa menggunakan Fibonacci retracement seperti ini. Nah, hampir sama juga kita lihat dari swing high ke swing low-nya dia juga. Kalau seperti ini, kita anggap ini adalah topnya. Ya mungkin beberapa level yang saya lihat potensi dia kembali lagi pullback ke kisaran level 0,786 atau di kisaran level 0,09434 ya. Di kisaran level ini possible ya, karena di sini pun di level yang ini saya ada label di sini, ini sempat dia ada resistance sedikit di sini. Jadi bisa kita spekulasi bahwa ini bisa menjadi supportnya level dia. Ini berpas-pasan ya, kira-kira di kisaran level Fibonacci 0,786. Namun kalau teman-teman tanya rekomendasinya ya lebih baik
menunggu dia di level key level ini. Kalau memang hal ini bisa terjadi seperti itu di kisaran level golden ratio 0,618. Kita sempat membahas di mana golden ratio 0,618 itu sangat-sangat penting ya, karena Bitcoin sempat ada resistance dan lain-lainnya. Jadi mungkin kira-kira itu dulu untuk update mengenai Dogecoin. Kita membahas beritanya, spekulasinya maupun analisa teknikalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini ya, dimana kita bahas Dogecoin, jangan lupa untuk share videonya. Mungkin bisa komen juga bagaimana pendapat teman-teman. Dan thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.